Oke, jumpa lagi pada pembelajaran kimia. Baik, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang sifat materi. Apa saja yang kita pelajari pada sifat materi? Mari kita perhatikan penjelasan singkat berikut ini. Yang pertama, perhatikan peta konsep materi dan perubahan. Pada materi dan perubahan yang akan kita pelajari adalah sifat materi, perubahan materi, dan klasifikasi materi. Pada bagian pertama kita membahas tentang sifat materi. Sifat materi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sifat fisika, yang kedua ada sifat kimia. Jadi sifat materi ada dua, yang pertama sifat fisika, yang kedua sifat kimia. Kita lanjut pada penjelasan yang pertama, yaitu sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang menggambarkan ciri suatu materi yang dapat diamati, dirasakan, diukur oleh alat indera. Contoh sifat fisika yang pertama adalah wujud zat. Nah, wujud zat dibagi menjadi tiga, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Pertama kita membahas tentang sifat fisika dari zat padat. Yang pertama, partikel penyusunnya sangat rapat dan kuat, tidak dapat bergerak bebas, bentuk dan volume tetap. Nah, ini adalah sifat fisika dari zat padat. Oke, kita lanjut pada sifat fisika dari zat cair. Partikel penyusunnya rapat, bergerak bebas, bentuk mengikuti wadah, volume cairannya tetap. Nah, ini adalah sifat dari zat cair. Baik, kita lanjut pada sifat dari zat gas. Partikel penyusunnya tidak rapat, bergerak ke segala arah, bentuk dan volume tidak tetap. Nah, ini adalah sifat-sifat dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Wujud zat adalah contoh dari sifat fisika. Yang kedua, contoh sifat fisika yang pertama adalah warna, bentuk, rasa, dan bau. Oke, apa yang kita lihat dari sifat fisika pada warna? Yang pertama, batu bata yang terbuat dari tanah liat yang berwarna merah bata. Yang kedua, bentuk. Tanah liat yang diubah bentuk menjadi batu bata atau cangkir. Yang ketiga, rasa. Gula yang dilarutkan dalam air, rasanya tetap manis. Yang keempat, bau. Kita dapat mencium bau khas dari kopi. Nah, ini adalah sifat fisika yang bekerja atau yang dapat kita amati, kita rasakan pada zat atau pada materi. Yang ketiga ada kerapatan, kelarutan, kekerasan, daya hantar panas, dan listrik. Oke, yang pertama ada kerapatan, kedua ada daya hantar panas dan listrik, ketiga ada kelarutan, ada kekerasan. Oke, yang pertama pada kerapatan. Nah, kerapatan suatu zat atau suatu materi biasanya dilihat dari massa zat per volume. Rho sama dengan M per V. Yang kedua, kelarutan. Jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam pelarut. Nah, ini bagaimana kita lihat suatu zat itu jumlah maksimumnya dapat larut pada pelarut. Yang ketiga, kekerasan. Bagaimana kemampuan suatu zat menahan goresan dari benda lain. Yang keempat, daya hantar panas dan listrik. Benda konduktor dapat hantar panas dan listrik. Benda isolator tidak dapat hantar panas dan listrik. Nah, ini adalah beberapa contoh dari sifat fisika. Baik, kita lanjut. Yang berikut adalah kelenturan, titik leleh, titik beku, dan titik didih. Nah, ini adalah contoh sifat fisika yang keempat. Yang pertama, kelenturan. Kemampuan suatu zat yang dapat diluruskan atau dibengkokkan. Yang kedua, titik leleh dan titik beku. Suhu ketika suatu zat padat dapat berubah menjadi zat cair ataupun sebaliknya. Nah, ini adalah contoh dari sifat fisika. Yang kedua, kita membahas tentang sifat kimia.
Sifat kimia adalah sifat suatu zat yang dapat mengalami perubahan kimia. Nah, sifat kimia meliputi mudah atau sukar terbakar. Misalnya bensin. Bensin sangat mudah terbakar. Yang kedua, mudah atau sukar bereaksi. Yang keempat, mudah atau sukar berkarat. Misalnya besi. Mudah atau sukar membusuk. Oke. Jadi penjelasan mengenai sifat materi hanya sampai di sini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik dalam pembelajaran IPA Kimia.